Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 6. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang penggunaan matematika terhadap kegiatan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Anggota kelompok kami ada saya Agnia Putranita, absen 1. Saya Dizky Azrian Putra Pamungkas, absen 8. Saya Felicia Kioli, absen 11. Saya Muhammad Deitra, absen 17. Yang pertama, latar belakang. Matematika merupakan bidang studi yang amat berguna dan banyak memberi manfaat dalam mempelajari berbagai disiplin ilmu yang lain. Wawasan pendidikan matematika sangat penting bagi peserta didik karena materi ini membawa pemahaman tentang karakteristik matematika yang memiliki objek abstrak, bertumpu pada kesepakatan, pola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, dan konsisten dalam sistemnya. Pada kenyataannya, matematika seringkali disalahartikan oleh sebagian pelajar. Terkadang mata pelajaran ini dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak menyenangkan. Kenyataan ini tidak jarang berubah menjadi suatu kebencian terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan matematika. Dan sebagian masyarakat menganggap bahwa matematika kurang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, seperti timbulnya pertanyaan bahwa apa sebenarnya manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari, namun tanpa disadari oleh banyak kalangan pelajar dan kalangan masyarakat bahwa matematika memiliki manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap orang memerlukan pengetahuan matematika dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita ambil yaitu bagaimanakah kaitan antara pekerjaan sehari-hari masyarakat dengan pembelajaran matematika. Jadi matematika memiliki karakteristik. Di antaranya yang pertama, pembelajaran dilakukan secara bertingkat dan berkelanjutan. Dalam setiap tingkat pendidikan, kita akan terus dihadapkan dengan matematika. Untuk menguasainya diperlukan latihan yang dilakukan berkali-kali. Lalu matematika memiliki keterkaitan antar materi. Materi pembelajaran dalam matematika memiliki keterkaitan yang erat dengan materi sebelumnya. Untuk mempelajari aljabar, kita diharuskan untuk menguasai hitung-hitungan terlebih dahulu. Lalu matematika biasanya selalu menggunakan simbol. Untuk mencegah terjadi dualisme jawaban, diaplikasikan simbol-simbol yang masing-masing memiliki arti spesifik. Lalu diterapkan dalam bidang ilmu lainnya. Matematika merupakan ilmu yang berkesinambungan dengan ilmu dalam bidang lain. Pengaplikasian matematika. Aplikasi teorema Pitagoras. Seorang tukang bangunan lulusan SMP selalu menggunakan patokan 6, 8, 10 untuk membuat dinding rumah agar tegak lurus dengan tanah di sekitarnya. Patokan itu ternyata merupakan sebuah prinsip matematika bernama bilangan triple Pitagoras yang biasa diajarkan di sekolah. Selain patokan 6, 8, 10, tukang bangunan tersebut juga menggunakan patokan 3, 4, 5. Bentuk rumus Pitagoras sendiri adalah sebagai berikut. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Aplikasi matematika atau peluang. Dalam seperangkat kartu bridge ada 4 jenis kartu, yaitu hati, skop, wajik, dan keriting. Masing-masing kartu terdiri atas 13 kartu, yaitu as sampai king. Dengan demikian, ruang sampelnya NS adalah 4 kali 13 sama dengan 52 kartu. Peluang klasik, semua kejadian akan terjadi ditentukan melalui ruang sampel. Pada peluang jenis ini, semua kejadian diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Misalnya kamu mengambil satu kartu bridge, masing-masing kartu bridge yang kamu ambil memiliki peluang yang sama, yaitu 1/52. Untuk menentukan peluang kejadian A, kamu harus membandingkan antara banyaknya kejadian A dan banyaknya keluaran pada ruang sampel, NS dikali PA sama dengan NA per NS. Contoh soalnya, dari seperangkat kartu bridge akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Pembahasannya adalah seperangkat kartu bridge terdiri dari 52 kartu. Artinya banyak ruang sampel percobaan tersebut, NS sama dengan 52. Terambilnya kartu merah bernomor 10 menunjukkan NA sama dengan 2. Jadi
PA sama dengan NA per NS sama dengan 2/52 dikecilkan jadi 1/26. Jadi peluang terambil kartu warna merah bernomor 10 adalah 1/26. Ya, lalu selanjutnya ada pengaplikasian matematika pada perangkat Microsoft Excel. Di mana matematika bisa disebut sebagai penopang dalam cara kerjanya perangkat Microsoft Excel. Ilmu matematika diterapkan untuk membantu memproses perhitungan yang rumit atau menghitung data yang besar. Dan adapun operator atau simbol yang digunakan dalam perhitungan matematika manual sebagai berikut. Yang nomor 1 itu ada tanda bintang untuk perkalian, yang kedua itu ada tanda slash untuk pembagian, yang nomor 3 itu ada tanda plus untuk penjumlahan, yang nomor 4 itu ada tanda min untuk pengurangan, dan yang nomor 5 itu adalah tanda pangkat untuk yang perpangkatan. Semua tanda ini disediakan pada keyboard sehingga memudahkan kita untuk menggunakan rumus matematika. Lalu di sini kami mengambil contoh untuk fungsi dalam Microsoft Excel itu adalah fungsi sum. Di mana fungsi sum ini adalah sebuah fungsi Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang kita tentukan sebagai argumen. Dengan kata lain, kegunaan sum pada Excel adalah untuk menjumlahkan data atau angka yang terdapat pada beberapa sel atau range yang ditentukan. Cara menghitung jumlah di Excel dengan rumus sum bisa berbentuk range, referensi sel, array, konstanta, rumus, atau hasil dari fungsi lain. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi Excel yang paling banyak diketahui dan digunakan oleh setiap pengguna Microsoft Excel. Bentuk umum dari fungsi sum ini adalah sama dengan sum dalam kurung number 1, number 2. Di mana kita harus memberikan dalam setiap rumus itu di awalnya harus menggunakan tanda sama dengan agar sebagai syarat menulis rumus harus didahului untuk menggunakan tanda tersebut. Kita memilih contoh untuk sebagai data sebagai berikut. Di sini ada berupa data customer, nama buah, kuantitas, harga, subtotal, PPN 10%, diskon 2%, dan total penjumlahan. Di mana untuk menghitung subtotal kita hanya mengalihkan kuantitas dan harga yang di mana itu menggunakan rumus sama dengan D5 bintang L5. Diikuti dengan yang di bawahnya sama saja. Untuk yang PPN, karena PPN-nya 10%, jadi kita hanya mengalihkan yang dari fungsi F5-nya saja, dari harganya saja, sehingga dapat ditulis dengan sama dengan F5 bintang 10%. Lalu nanti langsung keluar hasilnya yaitu 125.000. Untuk yang diskon pun sama dan total penjumlahan itu tinggal ditambahkan yaitu yang F5, G5, dan H5. Hanya menggunakan plus dan minnya saja. Lalu untuk yang jumlah itu kita menggunakan rumus sum yang dimana sama dengan sum dan di drag itu dari F5 sampai dengan F10 untuk yang di subtotal. Dan diikuti dengan PPN, diskon, dan total penjumlahan sama saja dengan yang cara sum tersebut. Selanjutnya ada aplikasi matematika pada kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah penerapan aljabar bagi para siswa. Manfaat aljabar yang sering diterapkan oleh para siswa adalah untuk memanajemen uang saku yang diberikan orang tua setiap minggunya. Dengan bantuan aljabar, kita dapat menentukan uang saku kita setiap harinya. Yang kedua adalah penerapan aljabar bagi ibu rumah tangga. Ada berbagai manfaat aplikasi aljabar bagi ibu rumah tangga. Yang pertama adalah untuk memanajemen uang gaji, yang kedua adalah untuk uang saku anak, yang ketiga uang sekolah anak, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah penerapan aljabar bagi para pedagang. Pedagang dapat menghitung jumlah keuntungan ataupun kerugian maupun modal yang dibutuhkan dengan menggunakan aljabar. Kemudian ada pandangan penulis. Matematika merupakan salah satu unsur inti dalam kehidupan. Dalam kegiatan sehari-hari pun, baik secara sadar maupun tidak sadar, kita pasti tidak terlepas dari matematika. Matematika sebagai media melatih untuk berpikir kritis, inovatif, kreatif, mandiri, dan mampu menyelesaikan masalah, sedangkan bahasa sebagai media menyampaikan ide-ide dan gagasan, serta yang ada dalam pikiran manusia. Kita tidak bisa menghindar dari matematika sekalipun kita mengambil jurusan ilmu sosial, karena tetap saja ada pelajaran matematika di dalamnya, seperti dalam ilmu ekonomi. Karena mau tidak mau, matematika digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Berdasarkan beberapa pemaparan yang telah disampaikan di atas, operasi-operasi matematika di dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran yang sangat penting, baik dalam
dalam kehidupan, baik itu hal kecil maupun hal besar. Berdasarkan materi yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa matematika memiliki peran penting dalam kehidupan. Matematika mempunyai keterkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya, sehingga pengaplikasiannya dapat digunakan dalam berbagai macam hal. Seperti yang telah disebutkan di atas, ilmu matematika dapat diterapkan dalam kegiatan jual beli, mengisi data di perangkat Microsoft Excel, maupun dalam membangun rumah. Oleh karena itu, setiap orang perlu memahami matematika sesuai dengan kebutuhan dalam bidangnya masing-masing, karena sejatinya matematika merupakan salah satu penopang kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.